Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar, mungkin sudah melakukan perencanaan tradingnya, sudah melakukan otak-atik, membuat satu garis besar, membuat satu pemetaan untuk satu hari ke depan bagi yang menggunakan day trading. Dan bagi yang menggunakan swing, ya tentu mengamati pergerakan yang sampai saat ini masih berada di area retracement, berada di tengah, sehingga cukup sulit untuk masuk di posisi-posisi yang sangat beresiko seperti ini ya. Baik teman-teman semuanya, pagi ini kita akan kembali melihat histori yang kemarin tadi malam. Kemudian nanti kita akan coba untuk sedikit atau memetakan kecil untuk satu hari ke depan. Kira-kira peluangnya mau kemana, kemudian di mana kita bisa menempatkan titik entry kita. Sebelum kita membahas panjang lebar ya, kita lihat dulu tadi malam ada news yang cukup berdampak ya. Kalau kita lihat di eh, kalender ekonomi tadi malam, meskipun dampaknya sedang, tetapi pengaruhnya cukup signifikan ya. Di pagi hari kita sudah sampaikan, mungkin ada sebagian yang tidak sempat melihat atau tidak sempat nonton, walaupun ini juga masih cukup pagi yang kemarin. News jam 20.45 ini cukup berpengaruh terhadap US dollar. Di awal kita perkirakan akan ada pelemahan US dollar ya. Ada data yang masuk di sana, ada 52,2 menjadi 52, kemudian yang satu lagi 47,3 ke 49, sekian. Yang satu turun, yang satu naik ya. Kemudian yang di atas eh, ada perkiraan juga mengalami penurunan ya, meskipun aktualnya kita juga belum bisa lihat. Namun demikian, dari dua perkiraan ini kita lihat di pergerakan teknikalnya. Di teknikalnya kita bisa melihat dari historinya, dari pergerakan sebelumnya, meskipun ya belum masuk di jam-jam rilis news, tapi di pagi hari minimal kita bisa melihat dari struktur yang terbentuk di sana, dari kecenderungan kuat turun, kemudian mulai bergerak naik. Kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, dari sisi sebelah kiri ada benturan kecil ya, benturan kecil berada di ini, ada benturan kecil di sana, dan ini berpotensi memantul ya. Meskipun tetap ada peluang turun, kita perkirakan ketika dia turun mendekati atau menyentuh levelnya di sini di 17.15. Ternyata tidak sampai menyentuh di level bawahnya. Bahkan di awal-awal sell stopnya juga tidak tersentuh di sana ya. Di awal-awal sell stopnya tidak tersentuh, kemudian sempat naik ya, sedikit banyak akan kita dapatkan untuk buy stopnya. Kemudian untuk selanjutnya kalau kita amati dari pergerakan yang kemarin, nah yang terbentuknya seperti ini akhirnya. Ini low-nya di sini, kemudian low-nya makin di bawah, ini makin datar di atas, meskipun sempat
mendekati level bawah, tetapi ditolak dan ditutup dengan posisi low-nya dengan posisi yang lebih tinggi ya, ditutup dengan posisi yang lebih tinggi dari levelnya. Itu artinya ini menjadi level pentingnya, menjadi level kuatnya. Kemudian di sisi atas juga membentuk satu level lagi ya. Di area ini banyak ditolak, banyak ditolak, banyak ditolak. Berarti ini level yang paling dekat di atasnya, atau kita bisa menarik garis ini sebagai resisten. Dari pergerakan ini datar, artinya datar ini kekuatannya sama ya, meskipun tidak ada yang cenderung lebih dominan, tetapi berada di jajaran baris naik kalau kita lihat dari histori sebelumnya. Artinya dari historinya ini berada di jajaran baris naik. Ya, tidak ada tanda-tanda seller itu akan kembali dominan. Dari pergerakan sebelum news dirilis, ada penolakan buyer yang luar biasa. Meskipun didominasi oleh merah, tetapi penolakan buyer yang luar biasa panjang. Ini menunjukkan kekuatan penolakan buyer yang sangat besar ya. Tentu ketika jelang news dirilis, kita bisa memperhatikan pergerakan demi pergerakan. Dan jadi untuk di menit-menit terakhir setidaknya kita bisa lihat bagaimana tekanannya, bagaimana penolakan di candle yang sedang mendekati rilis news ya. Kemudian setelah news ternyata flashnya ke atas dan lewat atau breakout di levelnya di sini, sehingga berpotensi kembali naik. Kalau kita lihat, kalau kita tarik satu garis retracement ya, sorry ya, bukan. Kalau kita tarik area range yang seperti yang kemarinnya, bahkan kita sudah buat satu pemetaannya, kira-kira kalau bergerak nanti akan mendekati ini. Nah, kira-kira kalau dia bergerak akan mendekati range harian sebelumnya. Dan ternyata betul-betul mendekati, ya tidak beda jauh, tidak terlalu jauh dari range harian sebelumnya. Dan setelah itu ditolak, ditolak dan datar, artinya tidak ada yang signifikan di sesudah range terbentuk. Nah, kembali ke hari ini sekarang ya, yang masih berjalan 3 candle ya, masih berjalan 3 candle. Kira-kira kemana ya dominan pergerakannya? Ya jelas kalau kita lihat dari high dan low-nya. Ini low-nya di sini, ini low-nya di sini. Ini high-nya di sini, kemudian high-nya di sini. Sehingga secara umum kecenderungannya naik. Secara umum kecenderungannya bergerak naik. Secara visual, secara kasat mata, pergerakan ini menuju ke atas, artinya lebih cenderung ke atas. Nah, ke atasnya nanti kuat dan tidaknya tentu kita nanti melihat di levelnya. Kita melihat di pergerakan sebelumnya yang bisa menjadi benturan nantinya. Di sisi sebelah kiri ada level yang cukup kuat di sana. Dan ternyata membentur di tadi malam ya, membentur di levelnya kemudian terhenti balik turun. Dari kecenderungan yang sudah mulai mau naik, apakah nanti akan lewat atau tidak, tentu minimal harus breakout di levelnya ini untuk nanti memastikan bahwa buyer akan jauh lebih kuat. Kemudian kalau kita tarik dari kecenderungan dari tren utama, ini masih berada di wilayah retracement, sehingga cukup berpotensi koreksi naik ya. Namanya koreksi naik karena masih berada di tren turun.
Ya, cukup jauh di posisi 17.66. Ini kalau kita ukur pergerakan sesuai yang kemarin, kalau kita ukur sesuai yang kemarin, ini bisa ya mendekati retracement-nya bisa, sehingga potensi itu ada, kecenderungannya mendekati area retracement ada, sehingga di situ berpotensi akan ada koreksi atau pantulan. Nah, sekarang kita coba untuk lebih dekat lagi. Kita coba lihat lebih dekat lagi. Perhatikan candle candle yang terbentuk sebelumnya. Ya, saya coba hilangkan dulu biar tidak terlalu banyak ya. Saya coba hilangkan dulu biar tidak terlalu banyak. Kita lihat yang lebih dekat. Oke, yang lebih dekat sekarang kecenderungannya bergerak naik. Ini kalau saya tarik garis bantunya, ini naiknya sekian. Kemudian kita klik 2 kali, tengahnya di sini. Ya, sehingga nanti kalau dia bergerak turun, dia akan mendekati di area retracement-nya sekaligus di levelnya. Jadi bisa bergerak turun dulu, kemudian setelah itu bisa kembali memantul. Nah, nanti kalau sudah mulai break di sana, sudah mulai lewat, maka akan cenderung lebih kuat naik, akan lebih kuat naik. Sehingga kalau kita mengambil posisi, bisa di antaranya ya, kita bisa ambil posisi buy stop di sini. Targetnya nanti di sumbunya atas di sini, mendekati di sini. Kira-kira ada berapa pergerakannya? Ada sekitar 300 sampai 400. Apakah tidak terlalu dekat dengan level di atasnya? Setidaknya kalau mendekati di sana masih ya tergolong kecil ya, tetapi karena di sisi sebelah kiri ada level psikologisnya, ada level yang lebih tinggi, kita bisa gunakan buy stop di sana di 17.49 dengan target mendekati area ini ya, mendekati di 17.53. Kita bisa taruh di sana buy stopnya di 17.49.37. Selanjutnya dari nanti resikonya bagaimana, atau bagaimana kita menentukan resikonya ya. Resikonya kita bisa ambil dari rewardnya, kemudian taruh ke bawah, dikurangi sedikit aja sudah. Kalau kita mau SL dan TP, taruh di seperti ini, atau kita ukur 300 di bawahnya untuk sell stopnya. Nah, ini mendekati 300, 300-nya berada di area sini ya. Kita bisa gunakan sell stop di 300 di bawahnya untuk recovery-nya, atau kita bisa tentukan stop loss dan take profit-nya. Silakan dipilih mana kira-kira yang cocok, mana kira-kira yang nyaman ya, karena tidak ada yang pasti harus cocok dengan stop loss dan take profit, tetapi wajib kita menentukan batasan. Apakah itu batasan risiko termasuk batasan profitnya. Kenapa profit harus dibatasi? Karena kita tidak pernah tahu pergerakan ini sampai di mana. Karena itu belajar untuk disiplin, belajar kita mengikuti rule yang kita gunakan ya. Belajar kita mengikuti sistem trading yang kita gunakan, dan kita komitmen di sana. Sehingga kalau kita menggunakan day trading, targetnya harus terukur sesuai dengan tipe trading kita. Itu yang membuat kita nanti bisa bertahan. Kembali ke layar dulu ya, kembali ke layar dulu. Perhatikan kita sudah menentukan buy stopnya, targetnya bisa di 17.53. Kemudian kita tentukan sell stopnya, taruh di bawah levelnya, kemudian targetnya nanti di 17.40, naik sedikit boleh lah.
Oke, ini targetnya saya kasih warna lain ya, warna kuning saja. Ini kasih warna kuning. Kemudian untuk ini kita gunakan sell stopnya. Sell stop di 17.44.36. Sell stopnya di 17.44.36. Kemudian targetnya di 17.40.99 ini, targetkan di sana. Kemudian di sisi bawah, di banyak penolakan kita bisa menempatkan koreksi kita ya, bisa menempatkan koreksi. Kira-kira jaraknya 900 sekian ya, cukup ya. Ini koreksi, kita bisa manfaatkan peluang koreksi di 17.35 ya. Ini kita gunakan buy limitnya. Buy limit di 17.35.11 ya. Buy limit kita tempatkan di 17.35.11. Ya, targetnya adalah ketika ada koreksi. Ketika ada koreksi ya silahkan ditentukan, boleh 300, boleh 400, bahkan 200 pun boleh. Kemudian di sisi bawah ya, sisi bawah ini cukup jauh sebenarnya ya. Kita bisa menempatkan limit juga, tapi cukup jauh. Kalau kita mau nanti silahkan ditempatkan di sisi bawah ini. Saya masih belum terlalu yakin karena cukup jauh, meskipun masih dalam area range harian, tetapi cukup jauh ya. Kita tempatkan yang di atasnya dulu. Kemudian yang di sisi atas ya, di sisi atas kita lihat dari retrace-nya ya. Kita tarik dari area retracement-nya. Ini sekaligus berada di levelnya ya. Kita lihat. Nah, ini berada di levelnya. Jaraknya cukup jauh ya. Jangan terlalu jauh. Kita ambil level di bawahnya. Ya, sementara kita tempatkan di 17.61 saja ya. Di sell limit di 17.61.15. 17.61.15. Kita tempatkan di 17.61.15. Kemudian kalau kita lihat range harian yang satu hari kemarin, kira-kira sampai di mana potensinya. Naik hingga di atas ya. Oh, bisa di atas ya, bisa lebih di atas ya. Bisa mendekati di sini ya. Nah, ini bisa mendekati sini. Turunkan sedikit boleh. Oke, ini bisa kita tempatkan di 17.67. Kita coba cek berapa jaraknya, 600 sekian. Oke, jadi ada kemungkinan kalau bergerak naik di 17.67. Ketika dia turun ya mendekati ujung sumbu di bawah atau limitnya. Kita bisa manfaatkan dua-duanya ya. Buy limit 17.35, 17.28, termasuk yang di atas. Kita juga bisa manfaatkan sell limit di 17.61 dan 17.67. Mana kira-kira nanti yang sudah ada kecenderungan yang lebih dominan, nanti baru kita lihat. Ini karena masih cukup jauh sehingga kita tempatkan yang dekat dulu ya, yang pergerakannya masih dekat dari running dulu. Nanti selebihnya kita akan evaluasi kembali, kita akan review lagi apakah nanti akan berpotensi sampai di situ atau sebaliknya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang belum punya rencana, belum punya gambaran. Ya, setidaknya sebagai pembanding
untuk menempatkan posisi-posisi masing-masing untuk menentukan rencana trading masing-masing. Karena sekali lagi yang paling penting adalah bagaimana kita selalu ya menggunakan sistem trading yang kita gunakan yang sesuai dengan style kita, sesuai dengan karakter kita. Analisa orang hanyalah sebagai pembanding, sebagai masukan saja. Jangan dijadikan sebagai dasar utama sebelum kita betul-betul melakukan identifikasi sendiri atau analisa sendiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.